Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kitab kita, kajian buku tentang negeri-negeri muslim yang terjajah. Kita masih membahas tentang India, ya, tentang Kashmir, ya. Kashmir, satu wilayah negeri kaum muslimin, yaitu yang ada di salah satu bagian kalau sekarang ini antara India dan Pakistan. Nah, di India, ini penjelasan beberapa yang lalu, pada tahun 2004 itu adalah kemenangan dari Partai Kongres di India yang itu memiliki kebijakan untuk menguasai Kashmir, ya. Jadi mencengkram Kashmir secara langsung, ya. Sedangkan ada partai yang lain yang kemudian menginginkan Kashmir ini menjadi otonomi secara khusus yang kemudian tetap dalam tentu wilayah India mereka. Nah, dijelaskan di sini, ya, saya lanjutkan, nanti bisa dilihat di ini kita. Walaupun Partai Kongres, ya, di India telah menjelaskan keinginannya untuk melakukan hubungan baik dengan Amerika, seperti yang diungkapkan oleh Natwar Singh, ya, sudah menjadi kepentingan kita, kepentingan mereka dan kepentingan dunia untuk melakukan hubungan yang erat antara India dengan Amerika Serikat, bukan sekedar hubungan kepentingan sesaat. Jadi ini kata dari orang Partai Kongres di India, kita harus tahu. Jadi seperti kita bahas dalam kitab Afkar Siyasi, ya, bahwa pada saat kita melihat politik luar negeri dan politik dalam negeri, kita harus memperhatikan, ya, konstelasi internasional, ya, kita harus memperhatikan juga pernyataan dari para pimpinan-pimpinan di negara tersebut, ya. Jadi memperhatikan apa yang menjadi langkah mereka tentu sudah pasti, tapi juga memperhatikan apa yang mereka ucapkan. Karena ini juga menyangkut tentang bagaimana mereka menjalankan kebijakan mereka. Nah, dikatakan di sini bahwa mereka ingin bekerja sama dengan Amerika. Ya, padahal kita tahu India itu adalah istilahnya negara yang menjadi bagian dari persemakmuran, ya, bagian dari bersama Inggris, gitu, ya. Dua-duanya mat apa soal? Iya. Jadi bersama dengan Inggris itu India. Jadi kalau boleh dibilang anteknya Inggris, tapi dia mengatakan dengan lantang bahwa dia akan bekerja sama lebih erat kepada Amerika. Nah, namun dokumen Partai Kongres yang berhubungan dengan keamanan, pertahanan dan politik yang dikeluarkan pada tahun 2004 menunjukkan, ya, adalah sebuah penyesalan bahwa negeri yang besar seperti India benar-benar
telah menjelma menjadi sekedar pengikut Amerika Serikat. Nah, ini tadi dikatakan. Jadi sebenarnya mereka itu punya pengungkapan seperti itu hanya sebatas gimmick, hanya sebatas permainan juga gitu. Padahal secara resminya mereka tetap bersama Inggris, begitu. Dikatakan begitu. Yang menganggapnya sebagai pengikut setia mereka. Jadi dikatakan begitu. Ini merupakan hasil politik pemerintahan BJP atau NDA, ya, Bharatiya Janata Party. Jadi Partai Bharatiya Janata, bukan Partai Kongres, yang melayani kepentingan politik Amerika maupun keinginan-keinginan mereka dengan alasan untuk kepentingan India dalam pengaturan politik luar negeri maupun keamanan nasional. Partai Kongres akan merubah peta politik yang buruk itu dengan wajah yang baru sedemikian rupa sehingga kedua mata India terbuka mencakup politik maupun ekonomi baik di wilayah kita maupun wilayah lainnya. Nah, ini dia. Penjelasan Partai Kongres itu juga menyerukan pembangunan politik luar negeri India berdasarkan pandangan Nehru, Jawaharlal Nehru, ya kan? Dan ini mengisyaratkan sebuah tatanan politik luar negeri yang loyal kepada Inggris. Tadi saya katakan itu. Jadi India itu sebenarnya memang masih tentu adalah anak istilahnya anak buahnya Inggris, anteknya Inggris. Ini terungkap dalam pernyataan sesungguhnya aktivitas yang paling penting bagi Partai Kongres adalah, ya, mewujudkan kebebasan bagi India untuk memilih hubungan luar negeri, katanya begitu. Tapi dikatakan ini merupakan jiwa politik luar negeri yang dijadikan dasar oleh Jawaharlal Nehru untuk membangun posisi nasional India. Posisi inilah yang telah dihancurkan sepanjang periode pemerintahan BJP Bharatiya Janata Party. Nah, jelaskan begitu. Nah, kenyataan itu menunjukkan bahwa Amerika akan merevisi sikapnya terhadap India. Jadi pernyataan pejabatnya seolah-olah ngikut Amerika, dokumen resminya itu tetap mengikuti Inggris. Nah, seperti kita pahami, ya, berkali-kali mungkin saya juga katakan, di dunia ini dalam konstelasi internasional harus kita pahami ada negara yang disebut dengan negara adidaya. Ada negara satelit, ada negara independen, ada negara pembebek, pengekor. Nah, India termasuk, bisa jadi dia adalah negara satelit, bisa jadi juga negara atau bahkan mungkin adalah negara pengekor. Ya, walaupun memang cukup besar, menjadi negara besar dengan luas wilayah dan banyaknya penduduk. Tapi dalam masalah adanya konflik Kashmir ini, yang itu adalah kaum muslimin, India, ya, mencoba bermain apakah mengikuti Inggris atau mengikuti Amerika. Nah, Amerika telah menekan Pakistan. Nah, beda lagi nanti dengan Pakistan, seperti kita sudah bahas, Pakistan mengikuti Amerika. Jadi kenapa kemudian ada Pakistan dan India, itu memang pertentangan dua negara besar yang dulu menjadi negara adidaya. Inggris dulu pernah menjadi negara adidaya, lalu digantikan oleh Amerika sekarang. Dan mereka memiliki rivalitas, persaingan yang terus menerus. Ya, walaupun seolah-olah mereka bersatu padu, bekerja sama. Ya. Jadi Amerika telah menekan Pakistan untuk menghentikan politik gerilya yang dilakukan di Kashmir dalam rangka melemahkan dan memberi tekanan kepada Partai Kongres dan koalisinya. Jadi alasan di Kashmir senantiasa berkecamuk dan kemudian harus ditaklukkan oleh Partai Kongres itu dimainkan oleh Amerika dengan apa? Berkecamuknya di Kashmir itu dikendurkan oleh Pakistan. Nah, ini jadinya gitu. Nah, seandainya tidak ada perasaan yang kuat, ya kan,
pada diri kaum muslimin Pakistan akan kembalinya Islam dan jihad ya sebagai pilar kehidupannya, maupun kondisi labil yang ada pada Musharraf pada waktu itu, Presiden Pakistan Pervez Musharraf, maka kedua hal itu akan menempatkan Amerika pada posisi tidak akan mampu menghadapi mara bahaya yang ada. Perjalanan Amerika semakin buruk karena Partai Kongres mulai mereformasi kekuatan militer India yang memiliki hubungan baik dengan Amerika. Partai Kongres mulai melakukan aksinya dengan membersihkan tentara dari para komandan yang cenderung kepada Amerika. Nah, itu tadi. Karena di militer ini akan terlihat kepada siapa afiliasi para komandan-komandan itu. Jadi dia nggak sembarangan itu kalau di negara berkembang. Jadi kemana itu militer itu mengarah, ya gitu. Tidak diragukan lagi bahwa aksi tersebut akan melemahkan kemampuan Amerika untuk mempengaruhi kekuatan militer India, sekaligus menempatkan Amerika pada posisi tidak lagi mempunyai pilihan kecuali menunggu saja. Yang terbaik adalah Amerika tidak akan melakukan aksi politik apapun berkaitan dengan India sebelum pemilu Amerika pada akhir tahun 2004. Tapi apapun kondisinya, Amerika tidak akan meninggalkan India begitu saja setelah banyak berkorban sepanjang pemerintahan Vajpayee. Jadi pemerintahan Partai Bharatiya Janata sebelumnya. Terlebih lagi, persoalan Kashmir masih tetap dijadikan objek oleh negara-negara kufur penjajah sesuai dengan kepentingan dan hegemoni mereka. Jadi sebenarnya ini menjadi perebutan, insyaallah, wilayah negeri kaum muslimin yang kemudian apa? Kaya akan batu permata, kaya akan apa? Batu safir di Kashmir itu, seperti kita telah bahas di beberapa waktu yang lalu. Kaya akan apa? Mineral-mineral yang sangat berharga bagi kehidupan manusia. Nah, lanjutkan di sini. Lalu bagaimana caranya menghentikan pengkhianatan yang dilakukan oleh para penguasa Pakistan terhadap hak-hak para mujahidin dan kaum muslimin di Kashmir? Itu tadi lewat India, pandangan tentang India dan juga Pakistan. Lalu gimana ini agar kaum muslimin bisa tetap menjalani kehidupan dengan normal di saat pengkhianatan para pemimpin-pemimpin Kashmir? Ini gimana nih? Jawabannya bertumpu pada aksi yang serius dari kaum muslimin Pakistan untuk menurunkan pemerintahan Musharraf dan menegakkan negara Islam di Pakistan. Harusnya gitu. Jadi pada waktu itu harusnya Pervez Musharraf itu diturunkan dan ditegakkan daulah Islam yang secara benar dan hakiki, yang akan mengembalikan Kashmir melalui jihad dan kekuatan senjata. Negara Islam itulah yang akan turut mengurus yang akan terus-menerus menyerang India hingga dapat mengembalikan seluruh anak benua India ke haribaan Islam seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Itu bukan persoalan mustahil selama kekuatan iman, keinginan dan keteguhan. Jadi kuatnya iman, ingin dan teguh dan istiqomah betul untuk apa? Menegakkan syariat Allah di bumi Pakistan tadi, di bumi Palestina, di bumi Kashmir, di bumi India, di bumi anak benua India. Itu di wilayah kaum muslimin. Ya, wilayah negeri kaum muslimin harus dikembalikan. Untuk apa keteguhan tadi? Untuk melanjutkan perjalanan tersebut, ya, yang terpatri kuat hingga mampu merealisasikan berbagai target kaum muslimin dalam membebaskan negeri mereka dari najis para hamba sapi Hindustan. Wah, ini luar biasa bahasanya ya. Apalagi Pakistan memiliki kekuatan militer besar dan kekuatan nuklir yang mampu melemahkan Kashmir, yang mampu menyelamatkan Kashmir yang telah gagal ya diselamatkan melalui jalan diplomatik yang telah berlangsung dalam waktu kurang lebih ya dengan waktu panjang
lebih dari setengah abad. Jadi memang harusnya dengan kekuatan negara di situ untuk membebaskan Kashmir. Nah, di sini jelaskan, wahai kaum muslimin, Kashmir adalah negeri Islam. Ingat nih, wahai kaum muslimin, Kashmir adalah negeri Islam. Bahkan seluruh India pun merupakan negeri Islam, seluruh India. Ya. Negara khilafah telah menaklukkan negeri itu pada abad pertama Hijriah. Maka negara khilafah jugalah yang akan sanggup mengembalikan kekuatan Islam di Kashmir, ya, maupun di seluruh anak benua India. Tidak hanya itu, negara khilafah juga mampu menghilangkan kekejian, penindasan dan aksi-aksi biadab dari orang-orang Hindustan maupun para pengikutnya yang ditimpakan kepada kaum muslim. Kaum muslim di anak benua India sebenarnya mampu melakukan hal itu. Bahkan hanya dengan kaum muslimin di Pakistan saja yang sanggup untuk melakukannya apabila dipimpin oleh penguasa yang ikhlas, ya, yaitu khalifah yang akan memerintah dengan perkara yang telah Allah turunkan, yang akan memerangi musuh-musuh Allah. Pakistan memiliki faktor-faktor yang memadai untuk menegakkan negara khilafah Rashidah yang akan mengembalikan kemuliaan kaum muslimin dan menyelamatkan mereka dari kejahatan yang ditimpakan siang dan malam. Tidak hanya oleh tangan-tangan kufur, namun juga melalui tangan-tangan penguasa yang menjadi kaki tangan mereka. Para penguasa tersebut telah menggerakkan kekuatan militer untuk membunuh saudara-saudara mereka sendiri, yaitu kaum muslimin, baik di belahan timur maupun barat negerinya. Mereka melakukan demi menjaga kepentingan Amerika dan India. Ini dia. Jadi hanya dengan khilafah itu bisa diselesaikan Kashmir itu. Ya. Sungguh kalian wahai penduduk Pakistan, ya, berkemampuan untuk menyatakan kembali cahaya, untuk menyalakan kembali cahaya Islam, cahaya kebaikan, ya, yang mengibarkan tinggi-tinggi panji ar-rayah negara khilafah, yaitu panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yansurannallahu man yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Quran surat Al-Hajj ayat 41. Jadi gitu. Ini bagaimana sebenarnya Kashmir betul-betul menjadi bancakan, menjadi apa? Permainan dari India dan Pakistan. Gitu. Yang terbunuh siapa? Kaum muslimin. Harusnya kaum muslimin tentu di wilayah yang paling dekat yaitu Pakistan. Bagaimana harusnya? Tadi membebaskan Kashmir dengan menegakkan kembali khilafah di sana. Dan memerangi India untuk apa? Untuk mengembalikan anak benua India yang seluruhnya sebenarnya adalah negeri kaum muslimin. Ini harus kita paham. Ini kita mana ya? Apa namanya? Peta. Rusak. Harus ditempel. Ini harus ada peta di sini. Nanti ya hari ini ya. Jadi kalian tuh harus tahu. Nggak boleh nggak ada. Ini peta kita ada ya, rusak ya. Ya nanti di ini. Jadi tahu itu bagaimana posisi negeri kaum muslimin. Kalian tuh belajar bukan cuma sebatas pelajaran-pelajaran yang memang wajib kalian pelajari ya, bahasa Arab, menghafal Quran, ulumul Quran, ya kan, hadis, setelah hadis dan sebagainya. Tidak, bukan cuma itu. Tapi pemahaman tentang wawasan internasional, wawasan apa? Bahwa kalian adalah penerus dari generasi kaum muslimin. Nanti kalian yang mengajarkan anak kalian tuh. Gimana? Tahu di mana tempatnya? Tahu di mana Kashmir? Gitu. Wah, itu sih nanti tahu dia lewat internet, lewat Google aja udah beres. Ya dia yang tahu ya. Ibunya nanti kalian harus ajarkan bagaimana konstelasi itu, bagaimana kemudian keadaan tentu nanti berubah
ya, tapi dalam jangka waktu beberapa dekade atau beberapa kondisi, selama misalnya belum kembali ditegakkan khilafah pada waktu saat-saat sekarang dan ke depan, maka beberapa konstelasi itu, beberapa kondisi hubungan antar negara di internasional ini tetap sama, gitu. Ya, nah jadi kondisi itu harus kalian persiapkan. Nah, di sini dijelaskan tentang masalah Kashmir itu. Ya. Jadi Kashmir adalah negeri kaum muslimin yang kaum muslimin betul-betul sebenarnya sangat berpengaruh di sana, ya. Bahkan bisa dikatakan yang tersisa di anak benua India. Ini kalau ini jadi ngeliat ke belakang, Ibu. Ada pertanyaan? Apa-apa sedikit-sedikit aja hari Jumat ini, ya. Jadi gitu ya, anak sekalian. Ini memang sederhana. Mungkin kalian pun bisa melihat peta, bisa melihat cari informasi, bisa membaca sendiri. Tapi pada saat ini menjadi pusat perhatian kita dalam pengajaran, dalam kemudian penelaahan, itu berbeda. Kalian membaca sendiri dengan kalian mendengarkan sambil membaca dan memperhatikan, itu berbeda. Ya, walaupun mungkin sambil ngantuk-ngantuk, ya, walaupun sambil mungkin menerawang ke beberapa pikiran yang lain dan sebagainya. Nah, tapi ya harus diperhatikan di sini bahwa ini adalah bentuk kepedulian kita. Ya, kalau kita bahas dalam kemarin kitab yang lain, ya, dengan bagaimana harusnya kaum muslimin itu peduli dengan urusan internasional, itu dijelaskan man asbaha walam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa saja yang di pagi harinya tidak memikirkan urusan kaum muslimin, ya, mereka bukan bagian dari kaum muslimin. Nah, ini wajib kita. Jadi mempelajari seperti ini itu wajib. Ya, tentu di samping kewajiban-kewajiban yang lain dalam pelajaran yang bisa atau yang harusnya kalian bisa laksanakan. Begitu. Ada pertanyaan? Cukup? Bener nggak mau nanya nih? Wah, kok yang kecil malah di pojok itu? So, yang kecil di tengah, di depan. Ya, oke. Kalau nggak ada, ya kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa bihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa sahbihi wasallim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah.